sholat belang bentong, belang tilung bentongna 5. Halo, wirintara, sodakoh homo, mati, mau dimasukkan ke neraka. Allah ikut campur kepada malaikat. Malaikat, kalau kan diasupkan ke neraka, cek Allah. Nah, Gusti, dan jelas belang jelema ya mah. Keut banget sopak awak plat rupana geus jelas kudu kana neraka. Ke heula cek Allah. Cokot kolbuna. Ambil sama malaikat. Buka. Begitu dibuka, ada denyutannya, ada. Dengarkan denyutannya. Ternyata yang berdenyut itu kalimat zikir, Pak. Terus kedua awak cokot kolbuna. Anu aya la ilaha illallah. Terus kumaha? Timbang cek Allah. Begitu ditimbang, punten Pak. Amal solehna asalna dosa loba. Begitu kolbunya yang ada la ilaha illallah itu ditimbang, maju laut berat keneh kata kolbuna nungan saukur aya la ilaha. Itu ibu-ibu teh ajengan. Berarti kolbu ibu teh berat. Nah ibu teh deng-deng. Si ayah ihwai datang ka dieu darah deng-deng. Ditanya, nah ucuk, ya berat tadi dia nongkol gue. Kita malain kolbu atau ibu. Salah saya selalu mengatakan ini mahalnya. Dan yang lebih mahal lagi, tadi ketika Abi Dadang mengatakan di dalam kitab Fadhailus Suhur luar biasa. Saya konfirmasi ke Abi ya, di punten karangan Abah yang Arab gundulnya ada berapa? Ternyata ada 7 sampai 8. Kita nu Arab gundul, can Arab gondrong Pak. Ada apa saja Bi? Ada ini. Allahu Akbar. Saya sampai terkejut. Kalau Guru Agung kita tidak membuat karangan Fadhailus Suhur, maka sebetulnya kita tidak tahu per bulan itu apa ini bagi kita. Makanya baca. Teu baca, denge. Teu baca, denge. Paeng. Teu ada pola berkembang tuh amaliana. Belum itu syarah yang ditulis oleh Dr. Suhud. Syarah dari apa? Syarah dari kitab Miftahus Shudur. Karena di situ kuncinya, Pak. Makanya pada saat tadi huruf jim itu disebut, saya kaget sekali karena ternyata jim itu adalah lambang rahasia dari kata ja'a. Ketika ja'a ini dikaitkan dengan hati, mohon maaf Pak, presiden tidak bisa menghadap Allah, jenderal tidak bisa menghadap Allah, tapi yang menghadap Allah itu adalah ja'a biqolbin munib. Dalam ayat yang sepadan disebut ilaman atallaha fi biqolbin. Ternyata yang bisa menghadap Allah itu adalah kolbu. Lainnya tidak. Mun ayat akhir mah ja'a bi BMW ngeunah. Halo? Ja'a bil pangkat enggak, biqolbin munib. Jadi mahalnya hati. Mohon maaf, karena ternyata hanya hati yang bisa menghadap kepada Allah. Pakun, kajian tinggal lisa pernintong nek nugelis. Kajian tinggal pajang kumbada. Tidak, yang menghadap Allah itu apa? Kolbumu, maka itu harus dijaga. Nah yang merusak kolbu itu Imam Ghazali menyebut ada 4. Yang 2 ini terus akan kita perdalam, karena yang 2 ini ngacak-ngacak kita. Apa itu? Setan dan nafsu. Setan di dalam Al-Quran hanya disebut sebagai musuh kelas. Halo? Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Jadi musuh kita yang nyata setan, bukan manusia. Nah, bapak kemusuhan jelema. Musuh kita itu setan. Kenapa memusuhi saya? Apa salah saya? Jangan-jangan yang memusuhi saya adalah jadi setan segendeng-gendengnya dia hanya jadi musuh. Tetapi ketika Allah bercerita nafsu itu bisa menjadi ilah. Gelo ilah jamakna lain jamak berenang. Apa itu? Kalimat khususnya menjadi Allah. Apa itu ilah? Tuhan.
Makanya Tuhan itu disebut ismun kullu ma'budun mutlaqon. Al-ilah ay ismun kullu ma'budun mutlaqon. Dikira roti tawar pantes jeung kopi kan. Kopi cinta. Atur thank you. Ini penuh dengan cinta. Beda bau cinta, beda jeung dahdir. Baik dahdiran jadi cinta. Nah, itu hebatnya cinta. Oh, si nafsu bisa jadi ilah. Pakai otak. Sampai Al-Quran mengatakan, ilah itu apa? Ilah itu ismun kullu ma'budun mutlaqan. Satu nama yang kepada nama itu kamu berserah diri sehingga dia mengendalikan kamu, itu ilah karena eta Tuhan karena Bapak hirup, nah jak boga duit. Da boga Allah masakan teu ngarasa hasiatna. Jak kene boga duit, jak kene boga dulur, boga pangkat, boga Allah masa teu ngarasa. Engke we geus teh semplek dicak semplak kakara datang ka Allah pan kitu leuh. Cek Allah teh, mang gua pikirin ka mana maneh kamarikeun susah. Awas. Apa itu ilah? Ahli sufi mendefinisikan al-ilah ay al-maksud. Apapun yang kamu tuju itu bisa jadi ilah kamu. Maka hati-hati, sampai Al-Quran mengatakan afaro'aita man yattakhadha ilahahu hawahu. Nah maneh teh ningali jelema anu ilahna teh hawa nafsuna, eta bahayana nafsu teh. Halo. Karena itu nafsu ini harus diwaspadai. Ajengan bisa jadi bajingan pejabat, bisa jadi penjahat. Bapak dikir oke, aku si eta akhirnya tidak berkhasiat. Dan nafsu itu sangat berbahaya. Tapi pernah ada ikhwan yang bertanya kepada saya, dan pertanyaannya ini mewakili kita semua, mungkin termasuk kita. Kata ikhwan ini, Kang, saya baca buku tasawuf, termasuk saya ingin diskusi dengan akang. Naon gitu? Ongkoh Allah teh nyiptakeun nafsu. Allah yang menciptakan nafsu dengan segala tarikannya dan kenikmatannya. Berarti kan bukan salah saya. Nah, itu nafsu dikasayakeun. Ongkoh dikasayakeun, ongkoh dipanggieunkeun, di jerona aya eta, aya kenikmatan, aya syahwat. Ketika saya makan itu kenapa saya yang disalahkan? Sopan. Jika kieu eta mah teu da kumaha tuh lain salah abdi, cek si cepot. Kurang gergi Roma munur, tong-doma nini nu tadi teh katabrak. Pongan saha teu nyieun kieu. Jadi pongan kunaon maneh lancur? Geus takdir Allah we. Halo. Pongan Allah mere sahwat. Pongan Allah mere beger. Ayo kabeh ditembelkeun ka Allah. Itu Pak merusak generasi muda kita karena logis Pak. Allah nu kadamel aing geus aya di abdi ku abdi dituturkeun. Kenapa aku yang disalahkan? Oh dari Allah kumaha? Pasea di Allah pasea. Apakah kita bisa menjawab itu? Bisa. Buka kitab apa itu? Yang tadi kitab Miftahus Sudur. Di dalam kitab Miftahus Sudur kalau tidak salah pasti benar. Buka pasal 5. Di pasal 5 itu, di situ kita akan mendapatkan pencerahan terhadap orang yang mendakwa kepada Allah. Di sini ngadakwa teh Bapak. Cek ibu-ibu teh, pongan Gusti atuh. Abdi dipaparin geulis. Teu meunang abdi pamer kagelisan. Halo. Makanya di TikTok kan loba geuning nu pamer kagelisan. Kekejetan deui. Dibuat hati Bu. Ada hadis yang menyebut kalau orang mati dalam keadaan seperti itu, maka bangkitnya pun dalam keadaan seperti itu. Mungkin malaikat kaget pas bahas di kubur, aya nu kekecetan. Cek malaikat, ini orang kenapa? Ternyata mati dalam keadaan sedang berletak. Hati-hati. Di situ dijawab seolah-olah Allah mengatakan begini. Hei manusia, aku yang menciptakan nafsu. Di situ ada syahwat, tarikannya luar biasa. Dan ketika engkau tertarik kepada syahwat itu, banyak kenikmatan yang dapat engkau peroleh. Dan itu aku persilahkan kepada engkau. Tetapi ketika engkau mau pilih itu,
Mohon maaf, kata Allah, putus hubungan dengan aku dan aku benci engkau. Kira-kira gitu. Itu jawabannya. Allah nenyeun syahwat, Allah nenyeun nafsu. Dina syahwat jeung nafsu aya kanikmatan. Ngancep Allah, lamun maneh milih si eta talak tilu saja aing, bahkan aku benci kepada kamu. Bapak mau pilih apa? So. Allah, eta majikan bapak, pemajikan bapak ngomong ternyata marah kepada suaminya. Kenapa? Karena ketahuan selingkuh. Allah, bebeja arek manakib, bener manakibna. Teu nyaho dituturkeun ku pamajikanana. Pamajikanana teu diajak, Pak. Teu nyaho milu jeung mobil tataka. Allah, ai pas turun teh ka dieu kanyahoan jeung salakina dipegat Pak di dinya. Ternyata manakib itu hanya jadi tameng. Kamu itu selingkuh. Kalau begitu sekarang pilih aku atau dia. Pemacak si lalakina. Pilih atau saja. Nah, kau nak menunjukkan itu si goreng aja dari belah gitu. Pilih Allah, pilih nafsu. Namun mana pilih nafsu, maka aku akan murka kepadamu. Jelas? Di mana? Minta usul. Buka sok pasal 5. Karena itu nafsu ini apa? Diteruskan di situ bahasannya. Ternyata nafsu itu diciptakan oleh Allah sebagai al-ibtila, ilmu. Apa itu? Ujian. Nunggu ujian, mulai kelas. Pilih dia atau aku, kata Allah. Begitu kan kau pilih dia, aku benci kau. Apa itu? Ujian buat kamu. Yang bahayanya ketika kita habis hidup kita oleh dia. Kalau begitu bagaimana? Buka lagi, naik saetik karena hikam. Dina hikam ada apa yang disebut dengan as-sukut. As-sukut dari kata sakoto. Sakoto itu artinya gugur atau jatuh. Ternyata ada 3 hal yang menyebabkan seorang salik itu jatuh. Apa yang pertama? Ridho'in nafsi. Dia menyerahkan kendali hidupnya kepada naudzubillah ini. Makanya nafsu ini harus kita kelola. Kalau misalnya itu tidak kita kelola, maka mohon maaf, apa yang diuraikan oleh Abi Dadang tadi, oleh Pak Kiai Rusdi tadi, itu tidak akan ada apa-apanya, gagal semuanya. Tinggal satu, cinta. Cinta teh arti licin mata bentar di mana geus inget kalau totoai. Nah, makanya ketika kolbu kita benih, maka mohon maaf, saya tadi mencatat itu yang diuraikan oleh Abi Dadang itu, bulan Jumadil Tsani atau Jamadah Tsani ini ternyata itu panduan buat kita. Kalau hati kita benih, maka bulan ini menjadi peringatan bagi kita. Terserah mau disebut cocokologi atau apa. Tapi ini saya tadi tulis, saya catat. Luar biasa, ternyata bulan ini itu memandu kepada kita. Ada ja'a, ada mau'idhah, ada adab, ada dakwah, ada afar, ada lahun, ujungnya tilawah. Itu cuma ditani. Coba kalau kita rangkai, kan luar biasa. Ja'a telah datang kepadamu. Apa? Mau'idhah. Mau'idhah itu apa? Berbagai peringatan, dan peringatan itu satu tujuannya adalah talinul qulubil qasiyah. Bagaimana melunakkan hatimu yang sudah lebih keras daripada batu. Dengan apa? Dengan zikir. Apakah ada hasilnya? Ada. Karena kalau benar mau'idhahnya pasti keluar adabnya. Apa itu adab? Yang tadi punya etika dengan sesama. Tementang-mentang jadi ahli torekat, tementang-mentang jadi ahli dikir di mana wae, pantesan atau jadi fitnah. Awas. Kalau misalnya nanti adabnya itu datang, maka supaya adab ini nempel ke kita, jalankan apa? Dakwah tadi. Dakwahnya itu apa? Dakwahnya diri kita dulu disebut dengan dakwah fardiyah. Dakwahkan kalimatul haq, la ilaha. Kepada siapa? Kepada diri kita dulu. Itu dakwahnya. Karena kalau dakwahnya benar, maka muncul alif. Apakah itu? Asar dikirnya harus ada. Ini yang harus dikontrol sampai sekarang. Bapak sudah berapa tahun dari sejak ditahid sampai sekarang? Ada enggak asarnya?
Yang kemarin saya bilang, ilmunya la ilaha illallah, qaulnya la ilaha illallah, amalnya la ilaha illallah, akhlaknya la ilaha illallah. Baiklah kakesang-kesang bau la ilaha illallah pepet teling. Kenapa? Apa? Kalau tidak ada apa, mohon maaf, maka dari manakib ke manakib hanya jadi lahun. Lahun itu apa? Yang urang abdi mau mobilan kan itu kan dia. Sing orang yang manehna mah teu capek. Ayo we kabeh dikumpulkeun, manehna mah gratis. Ari akhlak teu loba. Allah hanya jadi lahun. Supaya tidak jadi lahun, maka asar yang tadi harus menghasilkan fa. Fa itu apa? Sabit, kokohkan terus la ilaha illallahnya. Dengan cancakeun wae, datang ka apa tong minta lunas hutang wae. Eta hate masih keneh teu satu minta cai teh ka Abah sing jelas. Abah pangleuleuskeun hate abdi, ieu mah salah. Abah pangleuleuskeun istri abdi. Halo? Halo? Si orang ini arek nyadung. Pada syarat nyadung mah gampang, nanti lu sok tanya ke ibu-ibu. Satu, yang penting bapak itu adil. Yang kedua, lebih sayang kepada yang pertama. Yang ketiga, langkahi dulu mayatku. Saya tuh. Kalau nggak sabit, maka datang. Yang kedua, bahayanya apa? Abah wastakbar wa kana mina awas. Makanya kita harus selalu melihat asarnya ini ada enggak. Kalau asarnya ada, maka keluar nunnya apa? Nikmat. Bahkan nikmat pakai unggal poe, di sini senang, di sana. Sampai yang terakhir muncul tilawah. Saya kaget tadi ketika Qori membaca ayat. Kalau dipikir-pikir itu ayat Pak, kuncinya dari belakang sebetulnya. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum. Jadi kalau mau sekarang ngegebek hatena, awas, kusama pikir, mohon maaf, tuliyahnya itu apa? Tilawah. Sampai diperintah di dalam Al-Quran, itu kan perintah tilawah. Baca. Ibu suka baca Quran, osok ngagebek. Halo, osok deg-degan hati keur maca Quran. Ari ibu deg-degan aku naon? Ibu sok maca Quran, sok deg-degan hati. Tara, ibu boga salaki. Halo, kabejakeun salaki boga dongora, deg-degan teh hati. Oh eta. Ini masalahnya. Kenapa? Tilawah itu apa? Tilawah itu tadi bagaimana kolbu itu bukan menuruti kehendak hawa nafsu, tapi mengikuti la ilaha. Nggak ada ilah kecuali Allah. Duit kasih si Allahullah. Tapi kalau boga duit Allah napo. Allah. Ini yang sangat luar biasa. Kunci itu semua satu, mahabbah, cinta. Cinta itu, waduh, hati licin mata benta di mana geus inget polotot wae. Tapi cinta itu, mohon maaf, love is like a knife. Wah, bahasa Inggris. Cinta itu ibarat paku yang engkau hunjamkan di atas papan. Kecintaan kita kepada mursyid harus seperti itu. Ibarat paku yang tertancap di atas papan. Semakin engkau mengetok untuk menghilangkan dari permukaan, pada sisi lain makin terhunjam ke dalam dada. Itu adalah cinta kepada mursyid. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.